Dimulai dari meningkatkan mentalitas para petugas, Kalapas Frans Elias Niko dengan tegas mengingatkan perilaku petugas karena hal tersebut mencerminkan konsep pembinaan. Lapas Kelas 1 Medan melakukan pembenahan layanan dan inovasi program untuk menunjang kenyamanan pengunjung dan warga binaan, berupa tersedianya informasi tata cara kunjungan melalui audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada setiap tamu dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK WBM di Lapas Kelas 1 Medan tahun 2020. Pertama, bahwa Lapas Kelas 1 Medan mempunyai lahan seluas 97.869 meter persegi dengan luas bangunan 19.825 meter persegi. Data registrasi kami menunjukkan bahwa per tanggal 4 Mei 2020, isi hunian kami 2.785 orang dengan kapasitas isi hunian 1.054 orang. Jumlah ini diimbangi dengan jumlah pegawai yang berjumlah 197 orang. Dengan kondisi ini, maka Lapas Kelas 1 Medan siap untuk melaksanakan zona integritas menuju WBK WBBM. Asuransi PT Panindai Ichi Life dan Rumah Sakit Umum Columbia Asia diduga berkonspirasi menghilangkan hak nasabah asuransi yang telah meninggal dunia senilai miliaran rupiah. Menurut Johnny Halim selaku ahli waris, dirinya tidak pernah menyerahkan tanda tangan maupun dokumen untuk kebutuhan pencairan dana dari pihak asuransi. Dirinya juga tidak pernah memberikan surat kuasa kepada pihak asuransi untuk permintaan resume rekam medis atas nama Rudi yang merupakan putra kandungnya. Menurut Adam Syah selaku kuasa hukum Johnny Halim menyebutkan, selain dugaan tanda tangan palsu, Rumah Sakit Umum Columbia Asia dianggap melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Pasal 48 tentang praktek kedokteran. Sebelumnya, kuasa hukum ahli waris telah melayangkan somasi kepada pihak rumah sakit tertanggal 6 September 2019. Kemudian pihaknya menerima jawaban dari rumah sakit yang hanya memberikan dokumen rekam medis pasien dan surat kuasa atas nama ahli waris kepada PT Panindai Ichi Life beserta fotokopi KTP. Panin menunjukkan bukti-bukti bahwasanya riwayat klien kita itu pernah menyangkut masalah penyakit. Maka dia buktikanlah itu. Ini kan ada legal standingnya. Dasarnya itu dari mana? Ternyata mereka meminta data ini ke rumah sakit dengan cara meminta dengan menyebutkan surat kuasa dan pengajuan permohonan untuk mengambil data-data itu. Yang nyata-nyatanya pengajuan permohonan itu atas dasar surat kuasa dari klien kami, padahal tidak pernah memberikan data apapun. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Saputra, TV One mengabarkan. Selain dikenal sebagai destinasi wisata, Kabupaten Karo juga memiliki jumlah penduduk cukup padat. Tentunya peran PT Pertamina sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam penyaluran bahan bakar minyak khususnya di pedesaan. Oleh karena itu, Pertamina Marketing Operation Region 1 telah resmi membangun 2 unit Pertashop SPBU Mini yang tersebar di 2 titik pedesaan, yakni Desa Paribun, Kecamatan Barus Jahe, dan Desa Beganding, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lahirnya Pertashop sebagai bentuk komitmen PT Pertamina untuk memeratakan penyediaan energi terutama BBM ke daerah pedesaan yang sulit dijangkau, sehingga masyarakat di pedesaan tidak perlu lagi mencari berkilo-kilometer untuk mendapatkan bahan bakar minyak secara mudah dengan kualitas yang baik. Kalau di tempat ini kita belikan liternya pas. Nah, satu lagi kita mesin jadi awet karena ini kan udah pertama. Kalau kita beli di luar 10.000 itu kan 1 liter tapi masih pertalite. Nah, ini 9.000 atau 9.200 itu 1 liter pula udah pertama pula kan, lebih untung kita ngisi di sini daripada ngisi di luar sana. Jadi ya ada yang tiap hari ngisi
Karena kan untuk aktivitas warga kan cuman ke ladang, pulang ke ladang. Ya asal pergi dia isi, nanti pulang kalau misalnya jauh isi lagi. Karena kan memang SPBU jauh dari sini memang. Selain membangun 5 unit Pertashop di Kabupaten Karo dan Samosir, Pertamina Mor 1 berencana akan menambah Pertashop di sejumlah wilayah pedesaan lainnya di Sumatera Utara. Gereja Huria Kristen Batak Protestan Distrik 13 Asahan Labuhan Batu beserta jemaatnya memberikan bantuan 9 bahan pokok kepada warga jemaat, khususnya warga kurang mampu. Bantuan ini merupakan yang ketiga dilakukan oleh Gereja HKBP Distrik 13. Bertempat di Gereja HKBP atau Kantor Distrik 13 Asahan Labuhan Batu di Kota Kisaran, ratusan warga yang dianggap kurang mampu terutama tukang becak, ojek online mendatangi lokasi tersebut. Ratusan warga ini rela antri guna mendapatkan bantuan sembako yakni beras, minyak goreng, telur, dan gula yang diberikan oleh gereja dan dibantu secara finansial oleh jemaatnya yang berkecukupan. Tidak hanya diberikan di satu lokasi, bantuan juga akan diberikan ke resor-resor gereja di beberapa wilayah di Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu. Akibat daripada pandemi COVID-19 ini, kita tahu bahwa saudara-saudara kita, penarik becak, ojek online, dan para nelayan mengalami guncangan yang hebat terhadap ekonomi keluarganya. Itu sebabnya kita sedang berupaya untuk meringankan beban itu dengan memberikan bantuan sembako sebagaimana sudah kita lakukan hari ini. Oleh sebab itu kami salut luar biasa pada HKBP Distrik 13 Asahan Labuhan Batu, di mana panitia bersama dengan Bapak Preses dan juga semua parladenya bisa bekerja sama bahu-membahu sehingga tahap ketiga ini bisa berlangsung. Itu luar biasa ya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Manurung TV One mengabarkan. Akibat terdampak pandemi COVID-19, pemerintah Desa Awonin, Lauso, Kabupaten Nias, salurkan BLT dana desa kepada 129 kepala keluarga. Penyaluran bantuan langsung tunai yang diserahkan langsung oleh aparat Desa Awoni kepada warganya digelar di kantor Desa Awoni. Dengan mematuhi protokol kesehatan, ratusan kepala keluarga penerima BLT diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak serta mencuci tangan sebelum memasuki kantor desa. Penyaluran bantuan ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk membantu warganya. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, ekonomi warga terganggu akibat harga hasil bumi berupa getah karet anjlok dan tidak laku dijual. Sementara harga karet saat ini jatuh di harga Rp2.000 per kilogramnya, sementara pabrik karet hentikan pembelian bahan baku. Dengan adanya bantuan yang disalurkan oleh desa, sejumlah masyarakat merasa terbantu dan berterima kasih. Saat ini kami terima uang ini jadi kami gunakan nanti untuk beras, untuk membantu anak-anak yang ada sekolah dan lain-lainnya. Yang sebenarnya data yang sudah diajukan sebenarnya 191. Jadi berhubung karena ada pendataan PKH baru, nah di situ terdapat ada 12 KK, makanya hal itu kita pending. Dan sesuai juga koordinasi di Dinas PMD dan kantor camat, hal itu dikembalikan uangnya ke rekening desa. Dan yang kita bagikan hari ini ada sebanyak 129 KK. Dari Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oniman Halawa, TV One mengabarkan. LSM dan Asosiasi Awak Media Kabupaten Dairi menemukan kecurangan dalam penanganan anggaran COVID-19 yang ditangani gugus tugas Pemkab Dairi. Hal ini dikarenakan setelah adanya dugaan temuan surat edaran resmi yang ditandatangani oleh Bupati dan Sekda Dairi yang berbentuk proposal permohonan bantuan APD kepada pihak swasta. Padahal menurut LSM ICW, gugus tugas Kabupaten Dairi telah menganggarkan miliaran rupiah untuk penanganan COVID-19.
Selain itu, realisasi anggaran COVID tersebut dinilai masih minim dan kontraproduktif bila dibandingkan dengan jumlah pasien dalam pengawasan, OPD maupun pasien positif meninggal dunia. Kita ada dana refocusing sekitar 53 M, seolah-olah itu tidak mencukupi. Padahal sementara bantuan-bantuan pun ada kita dapat, tapi tidak transparan, seolah-olah ditutupi. Sinkronisasi antara bantuan dengan dana yang sudah dianggarkan kita nggak tahu. Pemkab Dairi memang ada menyampaikan surat kepada beberapa perusahaan untuk partisipasi utamanya itu pengadaan APD, karena di awal COVID yang lalu kita sangat kesusahan untuk memperoleh APD untuk tenaga medis kita, dan berharap mungkin perusahaan-perusahaan besar memiliki jaringan untuk membantu kita dalam pengadaan APD itu. Dari Kabupaten Dairi, Irfan Rahmansyah, Simarmata TV One mengabarkan. Edi Rahmayadi tidak ingin tergesa-gesa menerapkan new normal di Sumatera Utara. Hal itu diutarakan dalam seminar online menghadapi new normal yang diikuti oleh Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Utara. Sejumlah pakar dilibatkan dalam webinar yang berlangsung di Aula Gubernuran Jalan Sudirman, Medan. Gubernur menjelaskan langkah yang akan diambil harus sesuai dengan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran virus disease 2019 sebagai bencana nasional. Pemerintah menganalisis kesiapan Sumatera Utara untuk mengimplementasikan new normal ke dalam beberapa aspek, diantaranya epidemiologi, surveillance kesehatan masyarakat, kesiapan layanan kesehatan masyarakat, serta aspek sosial dan ekonomi. New normal ini perlu dikonsep apa-apa saja yang dilakukan. Karena kita tidak tahu kapan COVID-19 ini selesai. COVID-19 ini selesai kemungkinan tidak bisa diprediksi dia setahunkah, 2 tahunkah, 3 tahunkah, 4 tahunkah, atau menjadi pandemi. Ya, tidak ada vaksin, sehingga artinya COVID-19 ini terjinakkan, terselesaikan kalau vaksin ini sudah ditemukan. Untuk itu, waktu yang ada, inilah transisi kita susun. Dari Medan, tim TV One mengabarkan. Untuk menghindari kerumunan warga, pejabat desa Nagatimbul, Kecamatan Tanjung Murawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, menyerahkan bantuan langsung tunai ke rumah-rumah warga. Penyaluran BLT dengan sistem jemput bola ini dinilai memudahkan warga penerima yang sebagian merupakan lansia. Selain menyalurkan BLT, Kepala Desa Nagatimbul Elis Dawani Siregar juga membagikan masker kepada warga. Sekitar 146 warga mendapat BLT terdampak corona dengan nominal Rp600.000 yang akan disalurkan bertahap selama 3 bulan ke depan. Artinya setiap warga penerima akan menerima sebesar Rp200.000 per bulannya. Bantu sekali buat keluarga saya, apalagi sekarang ini anak-anak pun nggak ada yang kerja. Jadi membantu sekali untuk saya ini, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih buat Pak Presiden, kepada bapak-bapak semuanya ini, kepada Ibu Kepala Desa. Ini kami dari pemerintahan Desa Nagatimbul melakukan secara langsung BLT ini secara langsung ke rumah warga-warga kita yang menerima manfaat. Adapun tujuan kami dari pemerintah desa untuk menghindari kerumunan masyarakat. Karena saat ini kita masih belum tahu pasti gimana masalah penyakit ini, jadi untuk menghindari kita langsung terjun ke rumah warga kita gitu. Jadi adapun bantuan yang kami terima dari APBN pusat sebesar 30%.
Jadi kami mendapat desa kami 146 KK. Jadi akan kami bagikan ke masyarakat langsung. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. Dalam rangka menyambut normal baru, Kabupaten Oku Timur meresmikan Desa Tangkal Corona di Desa Sukomulyo, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur. Desa ini dipilih karena memiliki budaya hidup bersih yang baik, desa yang disiplin, serta kondisi desa yang tertata rapih. Masyarakat Desa Sukomulyo memasang portal di pintu masuk desa untuk memeriksa masyarakat yang keluar masuk dari desa. Selain itu, pencatatan asal kedatangan serta tujuan juga dilakukan untuk melihat riwayat perjalanan warga desanya ataupun warga desa lain yang ingin berkunjung. Kapolres Oku Timur AKBP Erlin Tanjaya mengajak seluruh masyarakat Desa Oku Timur untuk dapat meniru gaya hidup sehat yang diterapkan Desa Sukomulyo. Erlin menyebut di Desa Tangkal Corona ini memiliki berbagai fasilitas aktif seperti rumah isolasi mandiri jika ada masyarakat yang terjangkit virus corona, pengaktifan Siskamling untuk menjaga keamanan desa, pertanian yang dilaksanakan di lingkungan desa, serta tempat belajar anak-anak dengan standar pencegahan COVID-19. Kampung Tangkal Corona ini kita buat semata-mata untuk membantu masyarakat ya, di mana wabah penyebaran virus corona ini memang hampir seluruh Indonesia terkena ya, sehingga kami berupaya membuat satu kampung sebagai contoh cara-cara yang sangat persuasif di tengah masyarakat untuk menangkal penyebaran wabah virus corona. Yang jelas di dalam fasilitas Kampung Tangkal Corona ini itu ada fasilitas kesehatan, kemudian ada ruang isolasi, pemulasaran jenazah, dan juga mengajarkan masyarakat untuk bercocok tanam. Jadi ditutup tetapi dijaga. Semua keluar masuknya warga dari kampung itu dicatat, didata. Yang mau masuk diperiksa kesehatannya, kemudian didata, kemudian meninggalkan KTP-nya. Mau ketemu dengan siapa, apa perlunya. Demikian juga kembalinya baru diserahkan. Demikian seterusnya. Kalau selama ini di daerah Blitar khususnya sudah mengadakan kegiatan secara swadana seperti itu, tetapi tidak terukur, tidak tertata. Mereka memagar desanya dengan caranya sendiri, belum teratur seperti ini. Mengurangi aktivitas di luar rumah, tetapi bisa memanfaatkan lahan-lahan yang di dalam rumah. Seperti yang dicontohkan tadi, kita tanam sayur mayur, kita tanam buah-buahan, kemudian kita pelihara ikan. Yang tidak punya kolam bisa memanfaatkan pakai plastik, dan beberapa hal yang memang dimungkinkan untuk dilaksanakan di rumah masing-masing. Ya, alhamdulillah desa kita salah satu desa yang tertib dan aman dan bisa bersih dengan dukungan warga masyarakat. Ya, alhamdulillah desa kita bisa menjadi salah satu terpilih di tangkal COVID ini, dan masalah warga-warga yang datang itu pun kita cek satu persatu kalau ada yang datang, dan kita laporkan di dinas kesehatan. Kira-kira gitulah. Sangat berterima kasih dan senang, berbangga lah salah satu desa di Oku Timur yang terpilih ini. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Redo Saputra, TV One mengabarkan. Guna membantu masyarakat menghadapi dan menyongsong kehidupan normal baru yang dicanangkan oleh pemerintah, Kepolisian Daerah Jambi bergerak cepat. Polda Jambi langsung menyiapkan ribuan bibit tanaman pangan untuk dibagikan kepada masyarakat agar kedepannya dapat saling menjaga ketahanan pangan secara mandiri dan bergotong royong. Salah satu daerah sasaran yang menjadi prioritas Kepolisian Daerah Jambi untuk membagikan bibit tanaman pangan tersebut yaitu daerah Tanjung Jabung Barat, Jambi. Bahkan pembagian bibit tanaman pangan jenis sayur mayur di daerah Tanjung Jabung Barat Jambi langsung dipimpin oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Shantia Budi.
Dengan membawa gerobak dorong didampingi oleh beberapa personil kepolisian, Kapolda Jambi menyambangi satu persatu rumah warga terdampak dari segi perekonomian akibat wabah COVID-19 untuk menerima bantuan bibit pangan tersebut. Selain membagikan bibit tanaman pangan, Kapolda Jambi berkesempatan berdialog dengan warga penerima bantuan untuk merawat bibit tanaman tersebut dan bisa dikembangbiakkan agar kedepannya dapat membantu kemandirian ekonomi dan saling bergotong royong antar masyarakat. Karena kita juga bukan hanya memberikan yang kita punya walaupun sedikit, tapi moga-moga ada manfaat. Kita juga menyalurkan bantuan dari kawan-kawan kita masyarakat Jambi lain yang peduli, juga kita bantu menyalurkan juga. Untuk kemudian nanti mereka pelihara sendiri dengan harapan kalau kita punya lauk sendiri kita tidak usah beli. Kalau kita punya beras sendiri, kita punya singkong sendiri, pengganti beras, singkong kita masih hidup segala macam. Inilah yang dikatakan ketahanan pangan yang kita harapkan bisa tumbuh di tengah-tengah masyarakat kita sedang menghadapi COVID ini, bisa tetap menghasilkan. Dari Jambi, Bayu Alfariji, TV One mengabarkan. Hasan Kosasi, warga Jalan Seram Bambu, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, seorang pengelola PT Daya Kimia Jaya Mandiri, meminta kepada pihak Polrestabes Medan segera menindaklanjuti terkait kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam jabatan yang diduga dilakukan Kepala Pembukuan PT Daya Kimia Jaya Mandiri dengan terlapor SF alias Sufi merupakan karyawan perusahaan yang dipimpinnya. Bersama kuasa hukumnya, Hasan Kosasi selaku pelapor bermohon kepada pihak kepolisian yang menangani kasusnya segera melakukan penyitaan terhadap pembukuan laporan keuangan serta rekening koran PT Daya Kimia Jaya Mandiri. Hasan Kosasi mengatakan di laporan pembukuan perusahaan ditemukan adanya dugaan keganjilan pengeluaran biaya entertainment sebesar 2,5 miliar rupiah. Menurut Hasan Kosasi, PT Daya Kimia Jaya Mandiri merupakan bisnis keluarga yang melibatkan kedua adik kandungnya. Setelah saya melaporkan ke polisi, selama 5 tahun pembukuannya digelapkan. Atas berdasarkan itu, terus dividen katanya ada pembagian, tapi saya sampai hari ini belum pernah terima. Sedangkan secara tidak sengaja saya terperiksa ada penggunaan uang dalam 3 bulan sekitar 2,6 miliar untuk petugas. Memohon kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyitaan rekening koran atas nama PT Jaya Mandiri. Dan yang terakhir kami berharap kepada pihak kepolisian agar bertindak secara profesional, independen, dan tidak memihak agar klien kami bisa mendapatkan rasa keadilan dalam laporan polisi tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ratusan warga desa Sugau, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu siang berunjuk rasa di proyek pertambangan galian C atau galian tanah timbun yang beroperasi tanpa izin. Warga yang kesal langsung menduduki 1 unit eskavator dan memblokir jalan masuk ke areal pertambangan. Warga yang marah dan kesal langsung meminta operator alat berat atau eskavator untuk berhenti. Selain menduduki alat berat, warga juga menutup akses jalan masuk ke dalam lokasi pertambangan dengan membakar ban bekas dan menimbun tanah agar tidak bisa dilalui. Aksi warga tersebut sebagai bentuk protes agar pertambangan galian C milik AEG segera ditutup. Menurut Dahlan Purba, Kepala Desa Sugau, operasional galian C tersebut tidak pernah melibatkan perangkat desa dalam hal perizinan. Selain itu, warga sekitar juga tidak pernah dilibatkan dalam musyawarah. Warga resah bila aktivitas galian C masih beroperasi akan menimbulkan kerusakan alam dan menimbulkan bencana. Apa yang terkait tentang desa, jelas-jelasnya harus koordinasi dengan kepala desa. Dan saya tidak pernah merekomendasi atau koordinasi sesuai dengan aturan-peraturan pemerintah. Yang pertama, wilayah izin usaha pertambangan itu seharusnya sebagai dasar mohon iup harus ada musyawarah desa dan diundang pemerintahan desa agar nantinya apa kira-kira dampak daripada galian tersebut bisa kita membuat satu kesepakatan dengan masyarakat. Tentang masalah izin area sada ginting ditinjau ulang kembali dan cek kebenaran fakta di lapangan dan administrasi yang ada oleh pemerintah terkait dan dinas terkait.
Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Kampung Lekis, Desa Banuayu, Kecamatan Lubuk Batang, Kabupaten Oku, ditunjuk sebagai desa percontohan desa tangkal COVID-19 di Kabupaten Oku. Peresmian desa tangkal COVID-19 ini diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Oku, Johan Anwar, dan Kapolres Oku, AKBP Arif Hidayat. Fokus peningkatan ekonomi di desa ini dengan meningkatkan tanaman ubi di sektor pertanian serta pengembangbiakan ikan nila di sektor perikanan. Program ini merupakan kebijakan dari Kapolda Sumatera Selatan dalam mengantisipasi dampak COVID-19. Arif menyebut ladang yang digunakan dalam program ini merupakan lahan yang dipinjamkan oleh warga sekitar secara sukarela sebagai bentuk sambutan baik terhadap program Desa Tangkal COVID-19. Kampung Tangkal ini khusus untuk penanaman ubi dan budidaya ikan. Program ini merupakan kebijakan dari Kapolda untuk mengantisipasi dampak COVID. Alhamdulillah kita diberikan pinjam oleh pemilik lahan untuk dikelola menanam ubi dan budidaya ikan nila. Mewakili warga Desa Banuayu, itu banyak mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda yang melalui Bapak Kapolres Oku tentang adanya kampung tangkal COVID ini. Jadi dengan harapan kami ke depan itu akan bisa diperluas lagi memanfaatkan lahan tidur yang ada di desa kami. Ekonomi kami agak lemah ini terbantu karena adanya Kapospol bikin kelompok, disuruh dianjurkan untuk nanam ubi ini, diarahkan ke sini, kami dibimbing oleh Kapospol untuk nanam ubi ini, Pak. Dari Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Dalam mendukung program ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19, jajaran Polres Pagaralam, Wali Kota, Ketua DPRD, dan Dim 0405, serta OPD di lingkungan pemerintah Kota Pagaralam launching Kampung Tangkal COVID-19 dengan melaksanakan penanaman bibit padi dan penebaran ribuan benih ikan di sejumlah kelompok tani. Kegiatan ini mengenai penerapan new normal agar tercapainya kekuatan pangan dari segi pertanian dan perikanan yang kuat dan kokoh, sehingga pasokan pangan tetap stabil serta membantu peningkatan produksi kelompok tani di masa penyebaran virus corona. Kegiatan ini akan tersebar dan berlanjut di berbagai kelompok tani yang berada di seluruh wilayah Kota Pagaralam. Salah satu strategi yaitu menggiatkan pertanian masyarakat dari segi ekonomi, sehingga dalam menghadapi pandemi COVID ini masyarakat tidak jatuh secara ekonomi, sehingga dapat berimbang dengan mampu menjaga kesehatan protokol COVID-19. Kami dari pemerintah Kota Pagaralam sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh Polres Pagaralam ini, dan insya Allah ke depan kita akan terus melakukan apa yang telah dimulai oleh Polres Pagaralam. Kita akan memanfaatkan setiap jengkal tanah yang ada di sawah ini untuk tanaman-tanaman tumpang sari. Program ini ditujukan untuk pandemi COVID-19 dalam program ketahanan pangan, supaya ketahanan pangan yang ada di Pagaralam ini mencukupi untuk wilayah Kota Pagaralam. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan.